tekankan di sini, jangan sampai urusan dengan supernatural kalau memang kita itu tidak bisa atau nggak kuat gitu. Ketika dia diserang oleh 3 pihak yang berbeda, juga dengan bantuan makhluk gaib atau teluh. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror, edisi Spooktober. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, apalagi untuk kalian yang suka horor dan misteri. Kali ini kita akan sekali lagi membaca pengalaman horor Neroris. Dari yang kali ini, bisa aku bilang satu cerita yang sangat gila. Bukan hanya cerita, Neroris kita kali ini, Niwa, bahkan mengirimkan kita foto-foto bukti dari gangguan yang dia dapatkan ketika dia diserang oleh 3 pihak yang berbeda menggunakan gangguan gaib atau teluh. Ceritanya lumayan panjang dan cukup seram guys. Pas banget untuk memulai Spooktober, langsung aja kita baca bersama-sama. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi ini emailnya Niwa. Selamat siang Kanesi, sebelumnya udah pernah juga mengirimkan namun ceritanya belum lengkap. Dan saya mencoba untuk melengkapi semuanya. Perkenalkan, nama saya Niwa. Ingin membagikan pengalaman saya terkena teluh selama 4 tahun dalam hidup saya oleh mantan teman saya sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan bentuk kewaspadaan bahwa tidak selamanya teman itu teman. Tetaplah berbuat baik dan selalu waspada. Oke guys, mungkin kisah ini terdengar tidak masuk akal bagi yang tidak percaya atau skeptis, tapi tidak apa-apa. Saya tidak akan marah dan tidak mempermasalahkan hal itu. Saya tidak akan pernah menyangka bahwa mantan teman saya melakukan itu sebelum saya sendiri melihat bukti dari tangkapan layar, screenshot, seseorang yang juga mengaku telah mengirimkan gangguan gaib berupa teluh melalui seorang dukun atau guru spiritual. Oke guys, dan ini ceritanya Niwa. Jadi kisah ini pertama dimulai di tahun 2019 guys. Waktu itu Niwa lagi ngeliat ada satu akun di Facebook yang menawarkan wisata mistis di sebuah instansi pendidikan yang terkenal di daerah Depok, Jawa Barat. Nah, tempat ini atau instansi pendidikan ini memang sudah menjadi rahasia umum atas keangkerannya. Dan aku tahu Neroris pasti tahu karena kita juga udah bahas berkali-kali di Neror. Nah, Niwa itu tertarik nih guys sama wisata tersebut. Dan akhirnya dia daftar sama satu temennya namanya Wendy dan pacarnya Niwa pada saat itu yang kita sebut aja Edward. Edward ini udah nggak jadi pacarnya Niwa, tapi nanti we'll get to that story. Tapi pada saat itu mereka masih pacaran. Berhari-hari nih mereka udah siap-siap kan, udah excited gitu, udah seru, pingin banget, nggak sabar untuk memulai wisata horor tersebut. Mereka nyiapin center, makanan, alat-alat lainnya, pokoknya semua nih. Bahkan mereka mau bikin vlog guys, untuk mendokumentasikan keseruan pada malam itu. Sampai di lokasi, Niwa, Wendy, Edward, sama peserta-peserta lainnya berkumpul di satu apartemen untuk mendapatkan pengarahan dari salah satu senior yang ada di sana. Senior itu jelasin nih kayak kita bakal ngelewatin tempat ini, pantangan-pantangannya adalah ini. Ditanya juga kayak peserta-peserta yang datang hari ini, siapa yang punya pengalaman gaib? Apakah ada yang punya penjaga gaib? Dan dikasih tahu peserta yang datang harus melakukan apa aja selama wisata misteri ini. By the way, kalau misalkan kalian bertanya-tanya apakah ini wisata official, enggak guys. Jadi kayak basically ada orang yang bikin acaranya sendiri gitu. Kayak bikin, kalau kalian cek Airbnb tuh experience-nya, ngasih tour horor ke orang-orang yang mau ikut. Singkatnya, penjelajahan itu akhirnya dimulai. Dan penjelajahan atau sekarang mungkin bahasanya dalam dunia horor tuh penelusurannya itu berjalan dengan sangat lancar sampai akhir. Nah, selama penelusuran ini, Niwa tuh kenalan guys sama satu laki-laki. Kita sebut namanya Riza. Riza ini umurnya lebih muda dari Niwa. Dan Riza ini bukan satu-satunya cowok yang ada di situ, malahan selama penelusuran ini atau kayak dari aktivitas ini, yang cewek itu cuman Niwa sama Wendy, sisanya tuh laki-laki. Setelah wisata mistisnya akhirnya berakhir, semuanya pun berpisah.
pulang ke rumah masing-masing. Niwa, Wendy, sama Edward pun kembali ke penginapan mereka, guys. Niwa satu kamar sama Wendy, sedangkan Edward itu tinggal sendirian di satu kamar. Nah, tadi kan aku sempat bilang ya bahwa Niwa tuh kenalan sama satu cowok namanya Riza. Beberapa hari setelah wisata mistisnya selesai, Riza sama Niwa ini mulai chat-chatan. Setelah 1 bulan, Riza nih kok chatnya tambah intens dan tambah kayak questionable gitu. Dan akhirnya Niwa tahu kalau Riza tuh nggak ngerti bahwa Niwa punya pacar. Dan si Riza berpikiran bahwa Niwa itu jomblo, guys. Tapi Riza mungkin setelah 1 bulan intens gitu ya chat-chatan sama Niwa, dia tuh udah kayak kepalang suka gitu. Kayak udah, ya gimana dong? Wes sudah suka, wes sudah cinta gitu. Dan Riza kayaknya menganut paham sebelum janur kuning melengkung, semua orang itu pasti bisa ditikung. Dikejarlah Niwa terus-terusan sama Riza. Sampai akhirnya Niwa tuh kayak no. Dengan baik-baik Niwa menolak Riza. Niwa bahkan bilang kayak, kamu tahu kan kalau yang kemarin ikut Edward itu pacar aku. Dan dia tuh baru pulang ke Indonesia, akhirnya kita bisa bersama. Sebelumnya kita LDR ketika dia kuliah di Perancis. Awalnya Riza nih kelihatan kayak dia menerima situasi itu bahwa oh ternyata Niwa nih punya pacar. Tapi selang beberapa bulan, Niwa mulai mendapatkan gangguan-gangguan aneh. Di September 2019, Niwa mendapatkan teluh pertama. Dan Niwa percaya bahwa teluh ini dikirimkan oleh Riza. Kenapa dia percaya bahwa Riza yang mengirimkan? Karena saat Niwa menolak Riza, Niwa itu sempat mendapatkan laporan dari salah satu senior yang ada di wisata mistis yang dia datangi, yang mana si senior ini cerita, guys, bahwa Riza itu sempat cerita ke dia dan bilang bahwa dia tuh udah suka banget sama Niwa tapi ditolak. Bahkan si Riza itu cerita sama si senior itu bahwa dia akan melakukan sesuatu kepada Niwa. Awalnya gangguan-gangguan yang diterima sama Niwa itu masih ringan. Kayak suatu malam dia lagi tidur di apartemennya, Niwa lagi tidur, tiba-tiba dia lihat jendela. Kok ada bola api melayang? Bingung kan dia ngeliat kenapa ada bola api gitu di jendela dia. Setelah itu dia search dan tahu bahwa bola api itu adalah Banaspati. Dan setelah bola api itu muncul di jendela apartemennya, Niwa tuh langsung demam dan batuk parah. Edward membawa Niwa ke dokter, tapi dokter yang didatangi pun sulit untuk mendiagnosa. Dokter mengatakan bahwa Niwa mengalami infeksi tenggorokan dan pada saat itu emang badannya tuh lagi nggak fit. Jadi dia batuk-batuk. Akhirnya dikasih lah sama si dokter obat buat Niwa. Tapi sampai obatnya habis, Niwa tuh tetep aja nggak sehat-sehat. Sampai akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit lainnya di Jakarta Utara. Singkatnya, udah 2 dokter nih berbeda. Dua-duanya sama-sama kesulitan mendiagnosa. Kayak udah dikasih obat yang bener untuk penyakit yang dia alami, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Kok nggak ngefek nih obat-obatnya. Tapi setelah mendatangi dokter ketiga, akhirnya 2 minggu kemudian, Niwa sembuh. Setelah sembuh, Niwa mikir, oke, mungkin gangguannya kemarin udah lewat, let's move on. Nggak bisa, guys, karena muncul lebih banyak gangguan lainnya. Selain Banaspati, Riza tuh makin kalap mengirimkan serangan-serangan berupa kaki 1000 selama beberapa bulan, sampai membuat Niwa harus pindah ke apartemen lain. Dia pindah ke unit yang berbeda di tower yang berbeda. Nah, karena dia udah yakin ini kayaknya datangnya dari Riza, akhirnya Edward itu mendatangi Riza untuk minta kayak penjelasan gitu. Dan setelah di-press sama Edward, akhirnya Riza mengakui. Dan setelah mengetahui kondisinya Niwa, akhirnya Riza juga minta maaf. Niwa sama Edward memaafkan Riza dan membiarkan dia pergi dari kehidupan mereka. Mendoakan juga biar Riza bisa move on ya, bisa legowo dan juga melanjutkan kehidupannya tanpa melakukan hal-hal seperti itu lagi. Di awal tahun 2020, Niwa pikir dia udah selesai dong sama perdukunan perteluhan dan ternyata dia mendapatkan gangguan yang berbeda. Dan gangguan di 2020 ini jauh lebih parah, guys, dari apapun yang Riza pernah kirim. Nah, gangguan-gangguan ini dipercaya sama Niwa datang dari seseorang yang merupakan mantan kliennya dia sama Edward. Jadi, sebelum dia kenal sama Riza, Niwa ini juga kenal sama satu perempuan. Kita panggil aja Kirana. Jadi Kirana ini belajar tarot sama Edward sama Niwa. Nah, Niwa sama Edward itu punya bisnis, guys. Mereka mempunyai bisnis pembacaan kartu tarot bersama. Bisnis sama pacar, I wouldn't recommend, tapi that's a different story. Niwa sama Edward bukanlah paranormal.
kita harus garis bawahi. Mereka menggunakan metode psikologi gambar atau semiotika untuk membaca kartu tarot dan kartu oracle. Selain mereka membacakan orang-orang, apparently mereka juga ngajarin orang-orang untuk bisa membaca seperti mereka. Nah, Kirana ini adalah salah satu klien mereka, dan pas dia datang itu emang kayak kelihatannya orangnya tuh tertutup gitu karakternya. Dan pas dia mulai belajar sama Niwa sama Edward di awal 2019, dia bilang bahwa dia mau bisa membaca tarot sama oracle untuk memulihkan kondisi psikologisnya karena dia sendiri takut ke psikolog. 1 bulan nih Kirana belajar sama Niwa sama Edward dari Februari sampai Maret tahun 2019. Dan setelah 1 bulan dia hilang guys, kayak nggak tahu kemana. Tanpa ada babi bu, nggak ngomong, kayak nggak ada goodbye gitu. Hilang aja. Sampai 1 tahun kemudian, di April 2020, Niwa sama Edward itu nemuin akun barunya Kirana di Facebook. Dan ternyata Kirana sudah membuka konsultasi tarotnya sendiri. Pas dicek sama Edward sama Niwa, kok menu-menunya dia sama persis sama punyanya Edward sama Niwa. Namanya doang beda-beda, tapi kayak yang ditawarkan tuh semua sama. Bahkan sampai kartu-kartu yang digunakan itu semua sama. Sementara dia kan belajarnya cuma sebulan ya. Kok bisa tiba-tiba dia bikin konsultasi tarotnya sendiri? Nah, suatu waktu Niwa sama Edward kan masih monitor nih Facebook account-nya Kirana yang baru itu kan. Ada postingan guys yang sangat-sangat questionable, di mana dia tuh mengatakan bahwa dia bisa membaca kartu tarot, oracle, dan segalanya juga dengan bantuan makhluk gaib. Nah, sebenarnya kata Niwa emang udah rahasia umum di kalangan pembaca tarot bahwa ada nih pembaca-pembaca yang memang menggunakan bantuan makhluk tak kasat mata untuk membantu mengetahui tabir dalam pembacaan. Niwa sama Edward merasa bahwa perbuatannya Kirana ini kurang baik. Bersekutu sama makhluk halus untuk kekayaan itu buruk banget lah. Pokoknya kayaknya di agama manapun deh nggak ada yang bolehin kita untuk bersekutu sama makhluk-makhluk yang kita nggak tahu itu dari alam berbeda. Akhirnya Niwa memutuskan untuk ngechat Kirana karena Niwa juga mungkin ada responsibility itu gitu ya sebagai gurunya Kirana. Kirana di chat pribadi malah bales kayak gini, udah deh, lo nggak usah ikut campur. Niwa akhirnya mengetahui bahwa bahkan Kirana tuh udah cabut guys dari pekerjaannya, dari kantornya, dan ngomongnya bahwa dia cabut untuk membantu bisnis keluarga. Tapi dari pantauannya Niwa sama Edward, dia tuh cabut untuk memfokuskan bisnis tarot ini. Dan diketahui bahwa Kirana tuh nggak sampai situ aja, akhirnya dia buka toko juga buat jualan barang-barang tarot, dan juga dia bikin YouTube channel. Meskipun Niwa tuh masih dengan pendapatnya bahwa it's so bad that she's doing it with the help of bad spirits. Buruk banget bahwa dia membaca tarot dengan bantuan makhluk gaib. Gak lama setelah perdebatan mininya Niwa sama Kirana di Facebook, Niwa kembali lagi mendapatkan gangguan. Jadi sebelum Niwa menemukan Facebook barunya Kirana, ternyata Kirana tuh udah temenan sama salah satu temennya Niwa. Orang yang Niwa udah kenal 10 tahun lewat media sosial. Sebut aja cewek ini Linda gitu. Jadi Niwa sama Linda itu ketemu di sebuah perguruan online dalam salah satu situs terbesar forum supernatural yang sampai sekarang itu masih aktif, guys. Damn. Nah, Kirana ternyata kenal juga sama Linda, nggak tahu dari mana, mungkin mereka juga ketemu di forum berbeda. Intinya, Kirana tuh ngadu sama Linda bilang bahwa Niwa itu mencoba untuk merusak bisnisnya. Banyak nih komentar-komentar kasar gitu pakai bahasa-bahasa binatang yang ditujukan kepada Niwa, ditulis di kolom komentar akun Facebooknya Kirana sama Linda. Banyak yang body shaming, fotonya Niwa sama Linda di tahun 2010 dibikin kayak meme gitu-gitulah. Niwa juga nemuin ada status Linda yang dibagikan sama orang lain yang kenal sama Niwa dan Edward. Dan banyak banget di status itu yang isinya tuh kayak fitnah, bahkan sampai bawa-bawa keluarganya Niwa. Nah, tapi kalau serangan-serangan itu semua di media sosial, yang serem adalah yang terjadi di kehidupannya Niwa, guys. Beda sama Riza yang mainannya Banaspati, Linda sama Kirana ini, guys, mainnya tuh ngeri banget. Linda sama Kirana mungkin level supernaturalnya udah tinggi gitu ya. Mainnya ngeri banget. Beberapa alat elektronik kayak AC, listrik gitu tuh bisa kayak padam, rusak. Dan terjadi cuma di unitnya Niwa doang. Padahal token listriknya baik-baik aja, terisi. Dan sampai sekarang pun Niwa masih mencari nih kayak apakah ada penjelasan logis kenapa tiba-tiba aja nih setelah masalah ini muncul, kok
her electronic appliances atau kayak barang-barang elektroniknya pada rusak. Bahkan Edward tuh sampai sempet tersetrum guys saat megang AC outdoor, padahal dia tuh pakai sandal di balkon, dan setelahnya dicek sama teknisi AC-nya tuh nggak kenapa-napa. Niwa sempat mikir kayak apakah dia halusinasi, tapi dia ngelihat sendiri nih bukti-bukti yang tadinya nggak ada kok tiba-tiba masalah-masalah ini muncul sendiri. Niwa juga mengalami hal yang bahkan lebih mengerikan lagi. Suatu malam pada saat Niwa tidur, dia bermimpi, tapi mimpi itu tuh kerasa sangat-sangat nyata. Bahkan yang lebih serem adalah ketika dia bangun, dia tanya ke Edward, ternyata Edward mengalami mimpi yang sama tapi alurnya beda. Seakan kayak mimpi mereka nih kayak POV masing-masing tapi di mimpi yang sama. Serem gak tuh? Kebayang gak kayak kalian mengalami mimpi buruk, ternyata teman kalian mengalami mimpi buruk yang sama tapi dari POV dia. Crazy. Setelah mereka terbangun dari tidurnya, bahkan Edward tuh hampir jatuh guys dari balkon apartemen gara-gara diganggu sama satu sosok. Padahal apartemen mereka tuh di lantai 26. Selain itu tiba-tiba nih, Niwa tuh terserang penyakit kulit yang sangat-sangat tidak wajar. Dibawa dia ke dokter, dan dokter kulitnya tuh bingung bahkan apa penyakitnya Niwa ini. Dia cuma dikasihin obat untuk menghentikan gatal sementara. Gak cuma itu, Niwa ini di apartemennya memiliki 5 ekor kucing. Tiba-tiba aja, 3 dari 5 kucingnya Niwa tergeletak, tidak bernyawa. Dan 2 lainnya itu pas Niwa ngecek lagi kayak nafasnya terengah-engah, lemes banget. Awalnya Niwa mikir kayak mungkin kena racun atau kena virus gitu kan. Tapi kucing-kucingnya Niwa nih udah divaksin tahunan dan dibawa ke dokter hewan pun. Dokter hewannya tuh bingung, ini tuh 3 kucing matinya karena apa? Karena penyakitnya tidak terdeteksi. Di saat yang sama, kalian kebayang gak guys, kayak dia tuh ngelewatin semua ini di satu waktu. Niwa langsung drop, lemes, sedih, bingung, dan Edward tuh mencoba untuk menenangkan Niwa sebisanya. Akhirnya Edward mencoba untuk memindahkan semuanya dari 2 kucingnya Niwa yang masih hidup dan semua barang-barang mereka untuk mencari tempat yang lebih aman untuk sementara. Selama beberapa minggu, Niwa sama Edward akhirnya tinggal di sebuah hotel. Mereka menyewa 2 kamar dan kucing-kucing mereka dititip di kenalan mereka. Saat mereka tinggal di hotel itu, nggak ada satupun gangguan yang terjadi. Akhirnya setelah mikir kayak maybe it's over, mungkin udah selesai gitu ya gangguan-gangguan ini, dia balik lagi ke apartemen. Dan ternyata serangan teluhnya itu jauh lebih sering. Ada juga satu komentar yang ditemukan sama Niwa yang mengatakan bahwa Linda itu mengakui dia sama Kirana bekerja sama untuk membuat Niwa bangkrut. Karena bagi Linda, Kirana itu adalah sahabat terbaiknya di dunia supernatural. Jadi gangguan-gangguan yang diterima sama Niwa itu sama basically, tapi frekuensinya lebih banyak. Khususnya pada waktu maghrib. Jadi pernah suatu waktu, Niwa tuh bermimpi dia dilecehkan. Dilecehkan sama satu makhluk gitu ya. Makhluk yang nggak jelas, bukan manusia. Dan seminggu kemudian, Niwa tuh mengalami datang bulan. Tapi datang bulannya tuh udah bukan datang bulan biasa guys. Yang keluar dari tubuhnya Niwa itu seakan ada yang gugur gitu. Jadi kayak cairan merahnya itu begitu banyak. Dan kayak ada gumpalan jelly hitam yang size-nya itu nggak normal. Kayak gede banget untuk keluar dari tubuh seseorang saat datang bulan. Kayak hati sapi nggak sih itu? Kayak hati sapi, betul. Jadi Niwa mengirimkan bukti foto guys, dan aku nggak tahu kalau ini bisa masuk ke video atau enggak. Mungkin kita coba bikin black and white karena aslinya berwarna dan nah, menurut Niwa, sebenarnya Niwa ini nggak diserang cuman sama Linda sama Kirana, tapi Linda sama Kirana ini koneksinya kayak banyak ya. Teman-teman dalam dunia supernaturalnya banyak, sampai dia tuh kayak berkolaborasi, berkongsi dengan penganut ilmu hitam lainnya, dan beberapa kaum hawa yang memiliki kodam atau penjaga gaib. Karena ada beberapa orang juga yang bukan cuman jealous sama Niwa sama Edward, tapi juga jealous sama relationship mereka gitu. Banyak yang merasa bahwa mestinya Edward itu bisa sama orang lain. Mungkin Edward ini kayak jarang kali ya di dunia supernatural gitu, cowok yang suportif, cowok yang tertarik sama tarot, mempelajari ilmu-ilmu seperti itu gitu. Jadi di dunia supernatural mungkin banyak yang jealous. Kenapa pasangan sejoli ini bisa menemukan satu sama lain gitu, dan cocok banget. Bisnisnya juga terlihat sukses, mereka terlihat happy. Sampai akhirnya tuh yang nyerang mereka tuh bukan cuman 2 cewek ini, si Kirana sama Linda. Nah, serangan-serangan dari orang-orang ini tuh semua terjadi
selama 2 tahun, dari tahun 2020 sampai 2022. Walaupun intensitasnya memang semakin lama semakin berkurang. Niwa beberapa kali tuh mengalami penyakit kulit seperti luka serangga yang membekas di tubuhnya. Padahal udah dicek nih, tempat tinggalnya Niwa tuh nggak ada serangga sama sekali. Ini ada foto-fotonya juga. Dan kayaknya banyak sekali hal aneh terjadi, ditambah kejadian terakhir yang cukup mengerikan. Niwa akhirnya minta tolong nih sama orang pinter yang lebih mengerti gitu, kayak levelnya lumayan tinggi untuk memutuskan serangan ini, karena dia udah nggak kuat. Di September 2022, dia pikir kayak akhirnya udah Riza, udah mantan teman-temannya ini. Niwa kembali lagi guys, mendapatkan gangguan dari seorang mantan pegawainya Niwa sama Edward di Tarot. Sebut aja namanya Diana. Gak hanya Diana, bahkan seluruh keluarganya Diana ikut-ikutan ngirimin gangguan kepada Niwa. Diana merasa bahwa Niwa tuh gak boleh memiliki siapapun termasuk Edward ataupun hal lain yang Diana inginkan. Diana juga ingin menjadi kesayangan di toko nomor 1 dibandingkan pegawai-pegawai lainnya. Dan dia kecewa ketika harapannya ini tidak sesuai keinginannya, dan kekecewaannya ini akhirnya berubah menjadi dendam. Ibunya Diana itu bilang bahwa enggak, ini Edward ngirimin serangan kepada Diana, padahal Edward pada saat itu lagi di Perancis. Dan Edward ini nggak punya kemampuan supernatural, gimana dia mau mengirimkan serangan kepada Diana. Niwa tetap mendapatkan gangguan guys, sampai akhirnya ada satu gangguan yang merupakan herpes di lehernya pada tanggal 21 Agustus tahun 2023 dan September 2023 di matanya. Niwa ngirimin bukti nih guys buat kalian lihat. Karena banyak sekali gangguan yang terus terjadi, akhirnya demi kebaikan dan keselamatan bersama, pada Maret 2023, Edward sama Niwa memutuskan untuk berpisah. Dan di Juni 2023, Niwa sama Edward memutuskan untuk menutup toko mereka bersama yang udah dibangun dari 2017. Dan sampai saat ini, karena gangguannya tetap berjalan, Niwa selalu berpindah tempat tinggal untuk menghindari serangan yang masih sering dialami meskipun tidak separah dahulu. Neroris memang seperti kisah fantasi atau mengada-ngada kelihatannya ketika dibaca atau didengar, tapi inilah pengalaman kami yang sebenar-benarnya. Untuk saat ini yang saya lakukan adalah tetap mencoba memperkuat pagar keimanan dengan cara keyakinan saya agar serangan tidak semakin parah. Dan jika dirasa sudah tidak aman, kami memilih untuk meninggalkan tempat sebelumnya ke tempat baru. Saya menganut agama Hindu, semua cara dari agama lain sudah saya lakukan. Sekian dan terima kasih kepada yang ingin menceritakan kisah ini untuk kesediaannya membaca cerita saya. Maaf jika cerita yang saya ketik kurang menarik. No, it's not. Saya hanya ingin membagikan pengalaman saya yang mengganggu saya hingga saat ini. Wah, what do you think, Neroris? Cerita yang lumayan mengerikan ya, kayak mungkin inilah kenapa banyak banget yang selalu ngingetin kita untuk tidak berurusan sama dunia-dunia yang di luar kemampuan pengetahuan kita sebagai manusia awam gitu. Dan untuk orang-orang yang menggunakan kayak teluh gitu-gitu tuh apa tidak takut ya menuai karma gitu? Karena apapun energi yang kita keluarkan yang baik akan dikembalikan baik, yang buruk akan dikembalikan buruk. Gimana menurut kalian tentang cerita ini, Wak? Dan apakah kalian punya advice, guys, atau masukan cara agar gangguan ini bisa berhenti pada Niwa yang masih sampai hari ini harus berjuang melawannya? Coba kalian tulis di bawah. Kita doakan bersama-sama agar salah satu neroris kita, Niwa, dijauhkan sama yang buruk-buruk lagi dan didekatkan kepada energi-energi baik. Amin. Niwa, terima kasih banyak atas ceritanya yang bisa mengingatkan aku, NCC, dan Neroris semuanya akan bahaya dan resiko bersenggolan dengan dunia gaib. Dan Neroris, apa yang kalian dapatkan dari cerita kali ini? Untuk kalian yang punya cerita yang juga sama seramnya dengan ceritanya Niwa, boleh banget dikirim ke requestsesi@gmail.com. Masih kita bacakan, especially untuk Spooktober 2023. Jangan lupa, ada kode tersirat di video kali ini yang bisa kalian kumpulkan untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah besar di akhir Spooktober, 1 huruf per video yang nanti bisa kalian rangkai. Jadi tunggu neror-neror yang akan kita sajikan selama Spooktober, 1 bulan full neror. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye.
Kenapa sih kamu harus ngomong gitu? Aku kan suka sama Melati. Bisnis sama pacar I wouldn't recommend, tapi that's a different story. Bercanda. Ya, nggak happy ending Tika. Sangat realita ya. Padahal bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Balikan. Makasih teman-teman supportnya.